Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Masalah perjodohan. Pagi hari, saat semua sudah siap dengan pakaian rapinya. Kaki Kiara juga sudah lebih baik. Ia pun memutuskan untuk pergi bekerja. Saat menuruni tangga, ia masih dibantu oleh Saskia. Mereka selalu bercanda dan tertawa bersama saat melakukan hal apapun bersama. Hingga saat tiba di meja makan, Kiara langsung disuguhkan oleh wajah angkuh sang mama. "Kiara, segera urus surat pengunduran diri kamu," ucap Mama Rani tiba-tiba dengan ekspresi datar, hingga membuat Kiara langsung tersedak. Kenapa mah?" tanya Kiara begitu terkejut. Mengapa Mama Rani menyuruhnya untuk resign? "Kamu akan segera menikah, jadi lebih baik kamu resign." "Hah? Menikah? Menikah sama siapa? Kakak yang mau menikah?" "Kakakmu juga akan menikah dengan William. Dan kamu harus mau menggantikan kakak kamu untuk menikah dengan lelaki pilihan bapak kamu." "Tapi mah, Kiara gak mau," tolak Kiara. Sama sekali tidak pernah terlintas di pikirannya bahwa dirinya akan dijodohkan. "Kiara, kenapa kau tidak pernah patuh dengan ucapanku? Kenapa kau selalu membangkang? Dan kenapa kau tidak pernah mau menuruti kata-kataku?" ucap Mama Rani langsung menatap tajam pada Kiara. "Karena semua yang Kia lakukan tidak pernah terlihat di mata Mama," jawab Kiara dengan lantang dan membalas tatapan mata Mama Rani. "Mah, sudahlah, ini masih pagi," kata Zaskia berusaha melerai. "Kiara, lebih baik kita berangkat sekarang." Zaskia langsung beranjak dan menggandeng Kiara, membawanya pergi sebelum perang kembali terjadi. Zaskia tahu bahwa mamanya begitu marah padanya. Namun ia juga tidak bisa melihat adiknya yang menjadi sasaran terus seperti itu. "Berhati-hatilah Zaskia, jangan sampai orang yang sudah kamu sayang dan jaga selama ini menusukmu dari belakang," kata Mama Rani datar. Seketika membuat langkah kaki Kia terhenti. "Mah," seru Zaskia langsung menatap wajah mamanya. Kepalanya menggeleng dan matanya kembali berkaca-kaca. "Kamu melihatnya sendiri bukan malam tadi? Bagaimana cara dia merayu calon suami kamu? Buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya." "Mama, cukup," seru Zaskia memohon agar mamanya berhenti berkata. Sementara Kiara, ia masih menatap kakak dan mamanya dengan tatapan bingung dan tidak mengerti. "Sudahlah Kia, jangan kamu pikirkan ucapan mama." Zaskia terus berusaha membujuk agar Kiara mau dia ajak pergi. Namun, Kiara yang memang memiliki sifat ingin tahu akut, ia tidak akan bisa pergi sebelum semuanya jelas. Kiara tidak mengerti mengapa Mama Rani bisa mengatakan hal seperti itu. Namun setelah beberapa detik, ia seperti baru tersadar. Semalam ia memang sedang berduaan dengan Liam. Bahkan laki-laki itu juga memeluknya. Mereka menangis bersama. Apakah Zaskia melihatnya? Atau Mama Rani yang melihatnya? Batin Kiara bertanya-tanya. "Apa kakak melihat aku dan Liam berpelukan semalam?" tanya Kiara pelan dan menatap mata Zaskia. "Kak, aku dan Liam sama sekali tidak ada apapun. Kakak pun tahu bagaimana hubungan kami. Tidak lebih dari sahabat. Dan kakak tahu
Tidak ada persahabatan antara laki-laki dan perempuan, sahut Mama Rani dengan tegas. Harusnya kamu berpikir dulu sebelum bertindak. Kamu tega mau merebut calon suami dari kakak kamu sendiri. Orang yang sudah menyayangi dan memberikan segalanya untukmu. Seru Mama Rani dengan penuh penekanan. Enggak, Mah. Kiara enggak. Kiara masih ingin terus menjelaskan situasinya. Namun, ia selalu kalah telak dengan jawaban dari Mama Rani. Buktikan kalau memang kamu tidak menyukai William. Menikahlah dengan laki-laki pilihanku. Dan berhenti mengganggu Zaskia dan William. Tekan Mama Rani sebelum akhirnya ia memilih pergi meninggalkan Kiara dan Zaskia yang masih saling menatap dengan mata berkaca-kaca. Sejak beberapa hari setelah perdebatan antara Kiara dan Mama Rani, akhirnya ia menyetujui dengan perjodohan yang dilakukan Mama Rani. Walaupun ia tahu bahwa sebenarnya perjodohan ini adalah untuk Zaskia. Namun karena Zaskia sudah mengatakan bahwa ia dan Liam saling mencintai dan ingin menikah, akhirnya Mama Rani mengalihkannya pada Kiara. Maafkan aku Iris karena aku tidak sempat menjengukmu waktu di rumah sakit. Ujar Rani tidak enak hati. Astaga Ran, tidak apa. Lagi pula aku sudah baik-baik saja. Kau tahu bahwa aku punya anak dokter. Jadi aku tidak akan lama sakit. Jawab Iris terkekeh. Dia masih magang sayang. Jadi belum pantas kamu sebut dokter. Tekan suaminya, yang tak lain adalah Tuan Chris, seraya menggelengkan kepalanya. Sama saja, papa lihat saja nanti. Bastian akan menjadi dokter yang hebat, kata Iris mencibir tak suka pada suaminya. Ah iya, di mana Kia? Tanya Iris yang sejak tadi tidak menemukan kedua anak Rani. Masih di kamar, kamu tahulah anak gadis, jawab Rani sedikit kikuk. Kamu sudah semakin dewasa ya, semakin tampan pula. Sanjung Rani pada sosok laki-laki dewasa yang sejak tadi tampak angkuh. Hanya diam saja sambil terus fokus pada ponselnya. Iya, anak-anakku tumbuh dengan baik. Mereka sangat tampan sepertiku, jawab Chris terkekeh. Nah kan, mulai kumat, saut Iris menggelengkan kepalanya, lalu tertawa diikuti oleh Rani. Tapi aku heran, bapaknya sangat narsis, tapi dia sangat kaku. Tak berapa lama, dua gadis cantik mulai menuruni tangga, berjalan menuju ruang pertemuan dua keluarga. Untuk sesaat semua terpaku melihat kecantikan Zaskia yang malam itu mengenakan dress selutut dengan rambut yang selalu tergerai bebas. Membuat kesan cantik, anggun, dan begitu lembut. Sangat berbeda dengan gadis yang di sebelahnya. Tak kalah cantik, hanya saja penampilannya sangat bertolak belakang dengan Zaskia. Wah, kamu cantik sekali sayang, ujar Iris dan langsung menyambut kedatangan Kia. Sini, duduk dekat tante. Iris menepuk tempat di sebelahnya dan membuat Kiara sejenak mengerutkan dahinya, menatap bingung pada sekeliling sambil menunjuk dadanya sendiri. Iya, kamu Kiara, kata Iris lagi, dan kini sukses membuat anak sulungnya langsung tersedak. Ia seolah tersadar dan langsung menatap ke arah mamanya dan gadis yang bernama Kiara. Kamu kenapa sih, Kai? Tanya Chris berdecak. Tante kenal saya? Tanya Kiara bingung. Ia merasa tidak mengenal semua tamunya malam itu. Terkecuali laki-laki yang duduk tak jauh dari tempatnya kini. Kamu? Seru Kiara dan Kai bersamaan
dan saling menatap satu sama lain. Loh, kalian saling kenal? Tanya Chris menatap dua anak manusia tersebut. Pah, dia... Maaf om, tante, dia... Kiara menunjuk Kai dengan tatapan penuh kemarahan dan kebencian yang memuncak. Dia orang yang sudah membuat saya dirawat di rumah sakit. Dia juga orang yang sudah mencelakai saya 2 kali. Juga mau menculik saya om, tante. Jelas Kiara membuat semua orang terkejut. Begitupun dengan Zaskia yang langsung menajamkan matanya untuk mengenali seorang Kaisar Nolan. Jangan sembarangan kalau bicara, kata Kai tak kalah sengit dari Kiara. Hei, aku bicara kenyataan. Gara-gara kamu, aku jadi dirawat malam itu. Kamu dirawat karena kakimu kena paku. Tapi tidak separah setelah kamu menindihku, sungut Kiara penuh emosi. Kai, tekan Tuan Chris menatap anak sulungnya. Apa maksudnya kamu menindih Kiara? Pah, bukan. Iya om, dia nindih saya 2 kali. Jawab Kiara memotong penjelasan Kai. Rani langsung memijit pelipisnya yang terasa sangat pusing saat melihat perlakuan Kiara di depan para tamunya. Bagaimana bisa? Kiara langsung mengomel dan menyemprot calon suaminya sendiri. Ia begitu malu dan rasa bencinya pada Kiara semakin besar. Namun berbeda dengan Rani, justru Iris dan Chris malah tertawa melihat perdebatan konyol antara Kai dan Kia yang menurut mereka sangat lucu. Dan kini mereka yakin bahwa mereka tidak akan menyesal karena melakukan perjodohan itu. Pah, pokoknya Kai gak mau nikah sama cewek kayak dia, sungut Kai penuh emosi sambil menunjuk pada Kiara. Kamu pikir aku juga mau menikah sama kamu? Meskipun aku jelek, aku juga pilih-pilih soal pasangan. Jangan mimpi kamu dapetin aku, jawab Kiara tak kalah sengit. Kamu yang jangan mimpi, tekan Kai. Lalu ia pun memilih pamit undur diri, meninggalkan kediaman Kia. Dirinya begitu kecewa dengan orang tuanya. Sejak awal, ia mengetahui gadis yang dijodohkan dengannya adalah Zaskia. Gadis cantik, anggun, dan lembut. Begitupun tadi, saat mereka baru bertemu. Ia melihat sendiri bagaimana cantiknya Zaskia. Namun ia baru tahu bahwa ternyata mempelainya diganti. Lelucon macam apa itu? Bagaimana bisa calon mempelai diganti? Mungkin bila digantinya dengan lebih baik, Kai tidak akan terlalu kecewa. Tapi please, Zaskia dan Kiara sangat berbeda jauh. Dan Kai sangat kecewa dengan keputusan orang tuanya. Kalau begitu kami permisi ya Ran. Tenanglah, kita masih akan tetap jadi besan. Aku sudah menyukai Kiara. Dia gadis yang baik dan cantik. Urusan Kai, tenang saja. Pokoknya nanti aku akan mengurus semuanya. Dan undangan akan segera dicetak. Ucap Iris sebelum akhirnya ia pamit bersama suaminya. Sementara itu, Kia dan Zaskia sudah berada di dalam kamar. Kia terus mengungkapkan semua unek-uneknya. Ia sangat membenci Kai karena ia adalah lelaki tak baik dan mata keranjang bagi Kiara. Bagaimana tidak, bila Kai hanya melihat dengan paras, terlebih saat melihat lekuk tubuh Zaskia, membuat Kiara ingin menusuk mata laki-laki angkuh itu. Kia, maafin kakak, ujar Zaskia tak enak hati. Ia merasa bersalah karena Kiara harus terjebak dengan perjodohan seperti itu. Kakak, tenang aja, Kiara tidak akan mudah terjebak. Kiara akan mencoba menggagalkan pernikahan ini. Gemam Kiara menyeringai. Tentu saja, ia akan berusaha mengagalkannya. Selain ia tidak menyukai sosok Kai, ia masih memiliki mimpi
yang belum ia wujudkan. Dan kalau sampai dia menikah dengan Kai, maka impiannya akan pupus. Tapi bagaimana caranya? Tanya Zaskia bingung. Pasalnya, perjodohan itu sudah dilakukan sejak mereka kecil. Bahkan bisa dikatakan sejak saat dirinya masih di kandungan. Ya, selain Papa Kia rekan bisnis keluarga Nolan, namun Papa Kia dan juga Iris adalah sahabat sewaktu kuliah. Dan mereka dekat hingga saat Rani hamil dan mengetahui anaknya perempuan. Mereka memutuskan untuk menjodohkan anak mereka. Tenanglah kak, bila aku tidak bisa menggagalkan pernikahan ini, maka dia yang harus menggagalkannya. Aku akan membuat laki-laki itu semakin ilfil dan membenciku. Dengan begitu, dia yang akan menggagalkan semuanya. Kata Kiara tersenyum menyeringai. Bayangannya sudah jauh berkelana, membayangkan dirinya bebas dari perjodohan dan ia bisa pergi sejauh mungkin. Bersambung.